Oke, sobat semua di bidan, kembali lagi bersama aku di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi lagi untuk soal uji kompetensi bidan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu, khususnya yang akan mengikuti uji kompetensi bidan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share. Juga jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Yang pertama, ada kasus nih soalnya, yaitu kita langsung baca aja ke pertanyaannya untuk mempersingkat waktu. Apakah pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? Berarti kita harus mencari masalah dan kita menentukan apa pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk kasus tersebut. Ini pun kasusnya adalah ibu hamil anak ketiga, usia kehamilan 36 minggu, mengeluh pengeluaran air dari jalan lahir, TTV dalam batas normal, hasil pemeriksaan kepala belum masuk pintu atas panggul. Nah, kita udah dapat nih kata kuncinya untuk masalah yang terjadi pada kasus ini adalah pengeluaran air dari jalan lahir. Dan pemeriksaan penunjang yang cocok adalah protein urin bukan, reduksi urin bukan, pemeriksaan kertas lakmus. Ya, bisa jadi PP test bukan, pemeriksaan dalam juga bukan. Oke, jawabannya adalah pemeriksaan kertas lakmus. Jadi, untuk menegakkan diagnosa apakah benar cairan yang keluar itu adalah cairan ketuban atau bukan, kita bisa melakukan pemeriksaan menggunakan kertas lakmus. Biasanya ada perubahan warna pada lakmus karena cairan ketuban itu bersifat basah dan dia akan berubah pada kertas lakmus. Biasanya yang berwarna merah bisa berubah menjadi warna biru, seperti itu. Oke, untuk soal yang kedua, kita langsung baca ke pertanyaannya. Diagnosa yang tepat, berarti kita harus menentukan diagnosa di sini. Ada kasus nih, ibu hamil datang ke BPM, keadaan umumnya baik, tensinya 130/80 normal, nadinya normal, respirasinya juga normal, suhunya normal. Ibu mengeluh sesak nafas, sering kencing, bayi bergerak aktif. Dari hasil pemeriksaan DJJ di 2 tempat. Nah, kata kunci di sini adalah DJJ di 2 tempat. Itu menandakan kalau kehamilannya gemeli. Oke, lanjut. Langsung ke kasus yang ketiga, ini menanyakan diagnosa lagi. Diagnosa yang tepat adalah kita cari permasalahannya di sini. Seorang perempuan umur 28 tahun melahirkan di dukun, diantar ke rumah sakit, terjadi perdarahan pervaginam. Hasil pemeriksaan darah segar mengalir banyak, uterus tidak teraba, lumen vagina berisi massa, ibu kesakitan dan pucat. Diagnosanya adalah atonia uteri bukan, retensio placenta bukan, inversio ya bisa jadi anemia fisiologis kayaknya enggak, robekan jalan lahir juga bukan. Karena di sini jawabannya adalah inversio uteri. Karena uterusnya tidak teraba dan lumen vagina berisi massa. Ibunya sangat kesakitan, itu adalah ciri khas dari inversio uteri ya. Dari uterusnya tidak teraba, lumen vagina berisi massa, ibunya kesakitan, itu adalah ciri khas dari inversio uteri. Oke, lanjut. Penyebab kasus di atas adalah, oke, kita baca soalnya lagi. Seorang wanita umur 32 tahun, G2 P1A0 M0, hamil 39 minggu, datang ke BPM, mengeluh ingin melahirkan. Hasil pemeriksaannya TTV dalam batas normal, TFU-nya 40 cm. TFU-nya lumayan besar ya, 40 cm. Kemudian presentasi kepala, HIS-nya 3 kali 10 menit, lamanya 40 detik. Kepala sudah masuk pintu panggul, VT pembukaan lengkap. Pasien telah dipimpin meneran 20 menit. Kepala lahir namun bahu tidak lahir. Yang menyebabkan adalah
makrosomia. Dari mana kita bisa tahu itu makrosomia adalah dari TFU-nya yaitu 40 cm dan kepalanya udah lahir, bahunya tidak lahir. Ini sebelum kita mencari penyebab kasus, sebenarnya kita udah tahu nih diagnosanya. Kalau bahunya nggak lahir apa? Distosia bahu. Nah, kemungkinan yang menyebabkan bisa terjadinya distosia bahu itu apa? Yaitu salah satunya bayinya besar. Dilihat dari mana? TFU-nya 40 cm. Oke, lanjut. Nah, ini kemarin ada yang minta, ada yang request nih untuk pemberian MPASI. Nah, ini saya berikan salah satu soal contoh secara singkat. Semoga ini bisa membantu ya. Makanan yang dapat diberikan pada bayi berusia 8 bulan adalah A. ASI saja, B. Makanan lumat, C. Makanan lembek, D. Makanan keluarga, E. ASI dan makanan lumat. Ada penjawabannya yaitu ASI dan makanan lumat. Nah, ini ada sedikit ringkasan penjelasan dari saya, yaitu untuk pemberian MPASI 0 sampai 6 bulan kita cukup memberikan ASI saja atau biasa disebut dengan ASI eksklusif tanpa dicampur apapun. Jadi 6 bulan pertama air putih pun jangan, cukup ASI saja. Untuk bayi pada usia 6 sampai 9 bulan boleh kita berikan ASI dan diberi makanan tambahan yaitu makanan lumat. Untuk bayi pada usia 9 sampai 12 bulan berikan ASI dan makanan lembek. Terus di atas 12 bulan boleh makanan keluarga. Nah, dia harus diberikan makanan sesuai dengan waktunya seperti ini ya pada usia bayinya. Ini untuk apa? Biar lambung ususnya itu sudah siap, terus kemudian juga giginya, pertumbuhan gigi. Kalau kita terlalu lama memberikan makanan yang lumat, nanti giginya bisa juga lama tumbuh ya. Kita harus merangsang dengan mainan gigit-gigitan, itu bisa merangsang untuk tumbuhnya gigi bayi juga. Oke, mungkin segini aja dulu video dari saya. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Semoga yang nonton video ini bisa lulus ujian. Dan sukses terus untuk kedepannya. Jangan mudah menyerah, terus berusaha. Kalian pasti bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.